Hadirin wal hadirah pengajian Sanzabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pengajian tafsir surah Al-Fatir ayat 1 hingga 4 dengan tajuk Malaikat yang Bersayap akan dibawakan oleh guru kita yang mulia Profesor Madya Dr. Haji Abdurrahman Haqqi, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya juga kita bisa bertumpu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita sampai ke surat yang baru yaitu surah Al-Fatir atau yang Maha Pencipta, Al-Fatir. Sebelumnya kita sudah sampai di surah Saba dan selesai mengkaji dengan surah Saba dengan pengajian minggu lalu yang disampaikan oleh Ustadz Anis Malik. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi surah Fatir. Al-Fatir artinya pencipta, Khaliq. Tapi sebelum ini ada para sahabat, mereka tidak mengerti apa itu fatir. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas katanya, saya sebelum ini belum tahu apa itu arti fatir. Sehinggalah datang dua orang yang sedang berselisih tentang sumur yang mereka telah gali. Salah seorang dari mereka berkata, ana fatartuhu. Anak fatartuhu. Di situ artinya fatartuhu itu adalah yang membuka, yang yang menggali pertama. Baru di situ Ibnu Abbas mengatakan bahwa oh iya, arti fatir artinya khaliq, menciptakan. Tadi dia membuat sumur. Nah, sekarang yang di sini fatir adalah khaliq, menciptakan langit dan bumi. Surah Fatir termasuk surah Makkiyah. Ya, surah termasuk surah yang dimulakan dengan hamdalah, alhamdulillah. Tapi yang terakhir, yang kelima, karena di dalam Al-Quran ada 5 surah ya dimulai dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Yang pertamanya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keduanya Al-An'am, alhamdulillahilladzi ja'ala. Yang ketiganya Al-Kahfi yang kita baca malam hari ini, alhamdulillahilladzi anzala. Yang keempatnya surah Saba, surah yang kita baca sebelum ini. Dan yang kelimanya Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi itu dalam Al-Quran dari 114 ada yang dimulai dengan hamdalah 5 surah. Ada surah-surah yang dimulai dengan subhanallah, tasbih, sabbaha, yusabbihu, subhana.
Ada yang dimulai dengan huruf-huruf putus, alif lam mim, alif lam ra, ha mim, itu 29 surah. Ada juga surah-surah yang dimulai dengan kata kerja atau juga dimulai dengan kata benak. Nah, jadi yang surah Fatir dimulai dengan alhamdulillah. Karena ada kisah di dalamnya yang mana di sana kita diwajibkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Jadi tidak ada puji-pujian sebaik daripada alhamdulillah. Maka kita lihat dari zikir-zikir yang ada, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah ini pahala yang paling banyak mendapatnya. Subhanallah 30, astagfirullah 30, Allahu Akbar 30, alhamdulillah 40. Karena itulah alhamdulillah ini adalah ucapan kita nanti di surga, yaitu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan mengucapkannya di surga nanti, yaitu tidak ada lain. Puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini alhamdulillah. Lain dengan syukur. Kalau bersyukur ini mengucapkan sesuatu karena orang tersebut memberikan kepada kita sesuatu, itu syukur namanya. Tapi kalau alhamdulillah, mau dia ngasih, mau dia nggak ngasih, kita puji dia. Itu kan. Tapi kalau syukur mesti ada orang ngasih kita. Terima kasih, syukran, terima kasih. Ada yang ada bantu kita, terima kasih. Jadi kita dengan syukur. Tapi alhamdulillah tidak. Alhamdulillah mau kasih atau tidak ada kasih, kita mengucapkannya tahmidan. Alhamdulillah, yang mana dia adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutnya lamnya lam tamlik lillah, hanya milik. Alhamdulillah, puji-pujian yang tertentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Al-Quran ketika menyebutkan langit disebut dengan jamak samawat, tapi kita menyebutkan bumi dengan kata tunggal wal ardi. Tidak ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita jumpai jamak daripada ard. Al-aradi misalnya, al-ada. Tapi kalau langit disebut selalu sebutnya jamak ketika dengan samawat, samawat, samawat. Ada juga yang tunggal karena dalam edisi yang khusus. Tapi kalau samawat memang 7 lapis langit yang ada di atas kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sedangkan kalau bumi hanya satu, yaitu al-ard. Di bawah lagi tidak ada. Di bawah bumi kita tidak ada. Di sini Brunei, di bawah kita ini kalau tembus ke bawah mungkin Brazil di bawahnya, yaitu Amerika Latin. Kalau kita terus tembus sana nggak ada lagi, nggak ada bumi. Terus ke sana langit lagi, langit ke-1, terus langit ke-2, langit ke-7. Makanya bumi tidak ada. Di bawahnya lagi ada bumi. Katakan makanya al-ard. Hal itu kalau kita lihat terjemahan kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yang langitnya L-nya enggak kata apa besar, bukan huruf besar, tapi bumi hurufnya huruf besar. Lapis langit L-nya kecil, wal ard dan bumi B-nya besar. Karena bumi ini istilahnya disebutnya, kalau bahasa kita ini katanya disebutnya apa? Kata khas. Kata khas huruf pertamanya mesti besar. Kata khas. Misalnya Muhammad, Ahmad, khas. Bumi khas juga. Makanya hurufnya besar. Lalu itu kita lihat di sini Allah mencipta langit 7 lapis langit. Bumi hanya satu bumi, yaitu al-ard di sini. Dan sesudah menciptakan langit dan bumi tersebut, atau menciptakan langit dan bumi tersebut, Allah juga telah menjadikan malaikat, ja'ilil malaikat.
menjadikan para malaikat sebagai utusan, rusulan. Artinya tugas malaikat adalah utusan. Utusan untuk siapa? Utusan untuk manusia dan juga makhluk yang lain. Jadi katakan di sini ja'ilil malaikah. Siapa malaikat? Siapa malaikat? Mungkin kita ditanya siapa itu malaikat. Makanya bagaimana diciptakan? Kapan itu malaikat diciptakan? Bagaimana sifatnya? Apa yang dilakukan oleh malaikat? Fungsi dan kerjanya apa? Mungkin kita bisa bertanya seperti begitu. Nah, kalau berkaitan dengan penciptaan malaikat itu sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah ada dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat min nur, dari cahaya. Nah, jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan min marijim min nar, dari api. Nah, disebutkan oleh hadis. Dan kita Nabi Adam diciptakan lima wusifalahu, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu min tinin. Inni ja'ilun basyaran min tin. Aku akan ciptakan manusia dari tanah liat. Nah, itu Nabi Adam. Di Nabi Adam dari tanah liat, malaikat dari cahaya, dan jin dari api. Nah, di sini kita lihat kemuliaan semuanya. Mana yang lebih mulia? Cahayakah, apikah, atau tanahkah yang lebih mulia? Itu seharusnya tidak ada isu. Karena apa? Semuanya ciptaan Allah. Nah, semuanya tidak ada isu mana yang lebih mulia. Tetapi iblis menjadikan isu. Makanya dia sesat. Dijadikan sesat. Ketika Allah berfirman, "Usjud," kamu sujud hormat kepada Adam. Iblis nggak mau. Wahai Tuhan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Engkau menciptakan dia dari tanah dan menciptakan aku dari api. Aku lebih baik dari dia. Nah, jadi isu. Akhirnya apa? Keluar. Kamu diusir dari surga. Padahal sama saja. Ciptaan tanah, ciptaan api, ciptaan cahaya, sama itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana disebutkan malaikat dari cahaya. Di antara sifat-sifat malaikat tersebut ini adalah mereka ini dikatakan yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallaha. Mereka tidak ingkar, tidak derhaka kepada Allah, dan mereka melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malaikat. Lain dengan jin dan manusia. Jin dan manusia ada yang menentang. Karena di antara jin dan manusia juga ada apa? Yaitu sebutnya syayatinul insi wal jin. Setan-setan kalangan jin dan kalangan manusia. Nah, setan menentang. Tapi malaikat tidak ada. Tidak ada setan malaikat. Nah, yang ada setan jin dan setan manusia. Itulah mereka ini. La ya'sunallaha ma yaf'aluna ma yu'min. Ini diciptakan malaikat tersebut. Makhluk, salah satu dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara malaikat-malaikat tersebut ada yang punya nama, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu yang kita ketahui. Selain daripada itu kita hanya mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu. Yang jelas yang di dalam Al-Quran ada disebutkan 3 nama, yaitu Jibril, Mikail, dengan Israfil. Sedangkan yang lain juga ada sebut seperti Malik, penjaga neraka. Itu yang disebutkan. Kata Ridwan, juga Munkar dan Nakir disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga malaikat yang namanya Harut dan Marut. Nah, itu yang begitu kita wajib iman bahwa ada malaikat namanya Harut dengan Marut yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani
min ahad, katakan seperti innama nahnu fitnatun fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, itu disebut belajar. Memang Allah mengutusnya. Dikatakan utusan Harut dan Marut ini yaitu sesudah Nabi Idris alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Kata utusannya seperti itu untuk mengajarkan, yaitu mengajarkan tentang sihir. Nah, supaya apa? Supaya melawan sihir. Sihir yang dibuat oleh manusia, maka diajarkan untuk berbuat supaya dilawan sihir-sihir tersebut. Maka diturunkannya Harut wa Marut. Diturunkan di mana? Di Babil, Babilonia, yaitu di Irak sekarang. Ini diturunkannya di sini. Alama malaikani bi Babila, Harut dan Marut. Itu nama-nama yang ada malaikat tersebut. Ya, malaikat yang ada. Dan malaikat tersebut ini mempunyai apa? Sayap. Uli ajnihatin. Ya, mereka ini mempunyai sayap. Artinya tidak ada malaikat yang tidak punya sayap. Karena ayatnya mengatakan uli ajnihatin. Malaikat-malaikat tersebut mempunyai sayap. Hanya sayapnya ada 2. Sayapnya ada 3. Sayapnya ada 4. Jadi malaikat itu punya sayap. Sayap 2 biasa mungkin seperti burung sayap. Kalau sayap 3 kita tidak terbayang mungkin malaikat bagaimana sayapnya 3. Tapi kalau kita untuk kita buat ada juga yang bisa terbang dengan 3 sayap. Kalau hanya 2 sayap nggak bisa terbang dia. Helikopter kan? Helikopter dia kiri kanan dan belakang, baling-balingnya. Kalau hanya kiri kanan saja dia nggak stabil. 3, lihat itu apa? Helikopter 3. Nah, malaikat itu gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kemudian ada juga yang 4 mengerti kita. Capung misalnya 6, 4 juga ada. Nah, itu yang disebut. Tetapi ada kemuskilan. Apa kemuskilannya? Kan Nabi ketika melihat Jibril 2 kali, melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, Nabi berkata melihat Jibril mempunyai 600 sayap. 300. Sayapnya tersebut menutupi ufuk. Jadi ada sayap tersebut, dunia ini tertutup semuanya. Begitu besarnya. Ya, begitu besarnya. Dan sayap tersebut disebut 600. Ayat sini nggak sebut. Ayat hanya nyebut 2, 3, 4. Mana 600-nya? Mana 600-nya tidak ada disebutkan dalam. Nah, apakah ada kontradiksi antara hadis Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran? Nah, kita jawab di sini juga tidak ada. Kenapa? Karena ayatnya menambah yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah dalam ciptaannya seperti yang Dia kehendaki. Nah, jadi tidak masalah. 2, 3, 4, ada 600. Iya, ada 600. Mungkin ada lebih lagi. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu bagaimana lebih ada sayap-sayap tersebut. Yang ada mungkin kenapa dipakai sayap di sini? Mungkin kalau kita lihat kan malaikat tinggalnya di langit. Nah, tinggal malaikat tempatnya itu di langit. Kalau turun berarti yang ada di atas itu terbang. Namanya juga terbang. Kapal terbang masih ada sayapnya. Kalau kapal terbang tidak ada sayap bukan kapal terbang. Itu namanya bom itu, nuklir, nggak ada pakai sayap. Tapi kalau ada sayap terbang, malaikat artinya di langit begitu mereka terbang ke sana dan kemari. Dan begitu besar tubuh malaikat tersebut. Yang mana besar tubuh malaikat itu seperti manusia juga. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang pendek, seperti begitu. Begitu juga ada malaikat yang pahalanya dapatnya besar, pahalanya dapatnya sedikit, sama seperti manusia juga. Nah, ketika dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh malaikat Jibril, ini orang-orang Badar ini pahalanya besar sekali dibandingkan dengan yang tidak ikut dalam perang Badar. Kata malaikat Jibril, begitu. Seperti juga malaikat. Malaikat juga begitu. Iya, malaikat juga seperti orang Badar. Malaikat yang ikut dalam peperangan Badar, yang dikatakan 5.000 malaikat, itu pahalanya, kedudukannya lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang lain. Sama seperti
orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Ya, makanya di dalam pembagian ransum atau pembagian peruntukan tahunan yang diberikan oleh para khalifah, yang perang Badar itu dapat gajinya paling tinggi. Gaji yang diberikan oleh pemerintah ketika itu khalifah itu paling tinggi yang Badar. Selain daripada yang paling tinggi adalah Khulafa Ar-Rasyidin yang 10 yang masuk dijanjikan masuk surga. Tapi yang paling tinggi dari semuanya adalah Badar. Malaikat juga seperti itu. Ya, mereka ini ada tingkatan-tingkatan. Sedangkan kebesaran tubuh Badar malaikat tersebut itu sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat di bumi segini saja kan tidak ada luas. Tapi kalau di langit kan tidak tahu. Wallahu a'lam itu bagaimana luasnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Uzintu, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy." Malaikat yang memikul arsy. Ada berapa? Samanya, ada 8. Itu katanya besarnya malaikat itu, Rasulullah mengatakan, aku diizinkan untuk memberitahu. Aku diizinkan antara ujung telinga dengan bahu itu perjalanan 700 tahun. Di sini antara ujung ini. Kalau malaikat seperti kita, ada mata, ada telinga. Jadi dari ujung telinga sini ke bahu katanya 700 tahun. Berapa jauh itu, berapa besar itu? Kayaknya karena malaikat penjaga arsy ini adalah khusus. Mereka disebutnya al-muqarrabun. Yang mana mereka ini nanti yang paling akhir yang akan termasuk yang akan mati. Ya, sebelum ditutup oleh sangkakala. Oleh siapa namanya? Malaikat Israfil. Jadi begitu besar. Jadi kan dikatakan yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah dalam ciptaannya apa yang dikehendaki. Malaikat selain daripada tubuh asalnya, dia bisa menjelma. Dia bisa menjelma seperti manusia biasa. Sebagaimana malaikat datang kepada Nabi. Kalau malaikat datang kepada Rasulullah, itu dua cara. Seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi, ini pemuda yang handsome, yang bersih, pemuda. Malaikat Jibril suka menyamar seperti Dihyah. Atau sebagai A'rabi, orang Badui. Orang Badui datang kepada Rasulullah. Orang mereka tidak kenal siapa ini. Tapi dia orang Badui. Seperti kisah iman, Islam dan ihsan. Mereka semuanya nggak kenal. Tapi itu adalah malaikat Jibril. Begitu juga malaikat Jibril datang kepada siapa? Kepada Maryam. Datang kepada Maryam juga seperti manusia yang handsome. Manusia yang cakap. Sebagaimana malaikat juga ada malaikat-malaikat yang dikatakan yang ganteng-ganteng, yang handsome. Makanya ketika perempuan-perempuan yang terpotong tangannya ketika melihat Nabi Yusuf, kan mereka mengatakan, "Ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia, katanya. Yusuf ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Berarti malaikat adalah ganteng-ganteng gitu. Sebagaimana malaikat ganteng-ganteng yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang ke Nabi Lut, dikatakan oleh istrinya berkhianat kepada Nabi Lut. Tuh di rumah Lut ada pemuda-pemuda ganteng, ada pemuda cakap di sana. Datang, mananya pemuda-pemuda ganteng, padahal mereka ini adalah malaikat. Jadi bisa mereka menyamar selain daripada bentuk malaikatnya yang asal. Tugas-tugasnya ini tadi sebutnya rusulan. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia utusan. Ada yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Seperti siapa? Nabi seperti malaikat Jibril itu memberi wahyu kepada para nabi dan rasul, ini hubungan. Dan juga misalnya Israfil yang meniup sangkakala.
Tetapi Israfil ini dikatakan pernah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali, kan dia diciptakan oleh Allah langsung. Kita diciptakan, Israfil sudah siap standby untuk meniup sangkakala. Memang tugasnya meniup sangkakala. Yang mana sangkakala itu besar sekali, berlubang-lubang. Lubang-lubang ini adalah nyawa setiap manusia. Manusia mati masuk ke lubang itu, mati ke lubang itu. Nanti ketika ditiup keluar semuanya manusia. Itu besar. Nah, kan kerjanya itu, tidak ada kerja lain. Kecuali kata Rasulullah SAW ketika bersama malaikat Jibril, mereka berdua mendengar suara keras dari langit, seolah-olah pintu langit terbuka. Maka kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu pintu langit terbuka. Dia ada seorang malaikat yang turun ke bumi, yang mana tidak pernah dia turun dan juga tidak akan pernah lagi turun sebelum kamu, dan juga tidak akan pernah turun lagi sesudah kamu. Jadi malaikat itu dikatakan oleh Rasulullah setuju. Dia tidak pernah turun sebelum aku dan juga tidak akan turun sesudah aku. Yang mana dia menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu mau menjadi nabiyan malikan atau nabiyan abdan? Kata, suruh pilih, kamu mau jadi nabi yang raja atau nabi biasa, taat hamba. Nabi Muhammad melirik malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyaratkan, tawaduk saja kamu, tawaduk. Akhirnya Rasulullah memilih nabi yang hamba. Dia tidak mau nabi yang raja. Kata Nabi, kalau aku memilih nabi yang raja, maka gunung-gunung ini akan jalan bersamaku, dia menjadi berbentuk emas. Kalau misalnya mau jadi malaikat, ini malaikat hanya sekali aja diturunkan. Tidak pernah lagi diturunkan tersebut kecuali nanti hari kiamat. Kerjanya perintah oleh Allah, tiup yang pertama baru ditiup kerjanya. Tapi ketika itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia turun untuk memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat Israfil. Tugas-tugasnya banyak di antara mereka. Ada Sayyarun, ada juga bersama dengan malaikat kita. Mereka kan Allah menyebutkan malaikat ini ada malaikat pagi, malaikat sore. Nah, kita ini sekarang sedang dicatat oleh malaikat sore. Nanti besok pagi malaikat itu pergi ke langit, diganti dengan malaikat pagi, malaikat siang maksudnya. Siang. Malaikat yang malam, malaikat yang tadi sekarang ini datang pergi sana, nanti ditanya oleh Allah, wahai malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Padahal Allah lebih tahu. Katanya Allah, salah satunya mereka ngomong, ada pengajian Zanzabil di Masjid Sholihin, hadir orang-orangnya ini dan itu, katanya. Ada yang pakai jas Zanzabil, ada yang pakai apa, semuanya disebut. Datang, ini pahalanya. Wah, catat, sudah menjadi catatan untuk kita. Yang malam ini, yang akan dicatat oleh malaikat malam ini, yang mana akan melapor besok pagi. Padahal Allah lebih tahu. Ini sebutnya Sayyarun, yang berjalan-jalan, malaikat yang berjalan. Itu semua malaikat yang. Jadi itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya maha berkuasa. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Jadi apa-apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya yang dianugerahkan kepada manusia, linnas, fala mumsikala, enggak ada yang bisa nahan. Kalau sudah itu adalah milik orang tersebut, tidak ada yang bisa nahan. Fala mumsikala, tidak ada yang bisa. Kalau sudah Allah tentukan. Nah, itu mesti kita imani betul itu. Makanya yaftah. Yaftah ini fatah, buka kan. Buka, kalau buka artinya dari sesuatu yang tertutup. Tertutup itu apa? Rizki. Nah, ini rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan? Ini tidak akan ada yang menahannya. Rizki-rizki tersebut, rizki-rizki dari langit tersebut, atau rizki-rizki yang dari bumi, tidak ada yang bisa menahannya. Begitu juga wa ma yumsiku, harta rizki yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia atau kepada manusia, fala mursila lahu min ba'di.
Tidak ada yang bisa melepaskannya. Dia nggak dapat rezeki itu karena Allah menahannya. Siapapun orangnya nggak akan bisa melepaskan. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ditanya bagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sembahyang baca iftitahnya. Akhirnya di antara riwayatnya adalah yang kita biasa, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta. Yang seperti kita baca sesudah sembahyang biasanya. Kalau itu juga bacaan doa iftitah, doa ya Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang menahan dari apa yang engkau berikan, dan juga tidak ada yang memberi kalau kamu tahan. Nah, itulah mana wala mu'ta lima anak. Itu hadis Rasulullah berkaitan dengan ayat ini. La min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa dan juga maha bijaksana. Bijaksana, Allah memberi bijaksana, Allah menahan bijaksana. Bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada tujuan, semuanya ada tujuan, dan tentunya ada sebab, ada sebab. Tapi tidak semestinya sebab itu menjadi musabab. Kadang orang mengakukan sebab tapi tidak dapat, ada seperti gitu. Nah, tidak dapat, ada tidak melakukan, tahu-tahu dia dapat, ada, itu kehidupan. Ya, di kehidupan dunia tersebut, sebagaimana dikatakan dalam kata hikmah, tidak semua bunga itu wangi. Ada bunga tapi tidak wangi kan? Tapi begitu juga ada orang baik tapi tidak punya rezeki, sama seperti itu. Jadi kita mesti sadar begitu. Ya, bunga kan tidak semua bunga itu wangi. Begitu juga tidak semua yang baik itu akan dapat rezekinya. Oleh itu ayat yang mengatakan, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa hu. Wahai manusia, seluruh manusia, tidak ada kiranya mau Islam kamu bukan Islam, semua manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Alaikum. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah pencipta selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yarzuqukum minas sama, memberikan rizki dari langit seperti air hujan, panasnya matahari, adanya awan, ada matahari, bulan di langit, adanya gelap, adanya makhluk-makhluk yang ada di langit diturunkan kepada kamu, atau wal ard yang dikeluarkan dari rezeki dari air, dari bumi, tanah, padinya, pohon-pohonannya, ikannya di laut misalnya. Adakah yang memberi rezeki selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ilaha illa hu. Jawabannya seperti itu. Tidak ada Tuhan yang wajib layak disembah kecuali Dia. Selain daripadanya tidak layak untuk disembah. Fa anna tu'fakun, dan bagaimana kalian dipalingkan dari ketauhidan? Seharusnya kalian iman kepada Allah. Dia yang memberikan rezeki kepada kamu. Dia yang memberikan rezeki dari langit dan juga dari bumi. Tidak ada yang memberi rezeki ke kamu dari langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kalian tu'fakun, dipalingkan dari ketauhidan tersebut? Sebut la ilaha illallah, jangan yang lain-lainnya. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita aksiru, banyakkan daripada mengucap la ilaha illallah dan juga istighfar. Iblis berkata, yang mengalahkan aku melawan manusia karena manusia tersebut membaca atau banyak mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu iblis
dikalahkan oleh la ilaha illallah. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, iblis kalah. Tetapi aku punya apa disebutnya cara untuk mengalahkan. Dia ucap la ilaha illallah kepada aku dengar, aku takut, aku kalah. Tapi aku punya cara bisa mengalahkan dia. Yaitu dengan apa? Syahwat. Nah, syahwat rezeki kah, syahwat harta kah, syahwat wanita kah, syahwat lelaki kah, semua. Aku kalahkan dia. Tapi kalau dia ucap lagi la ilaha illallah, aku kalah lagi. La ilaha illallah, aku kalah lagi. Ucap Rasulullah bersabda, banyakkan ucapan la ilaha illallah dan juga istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita banyak istighfar, sebelum kita mengadu kepada Allah, kita tidak akan mengadu. Kalau kita banyak istighfar. Nah, dengan banyaknya istighfar, kita ini tidak akan merasa ada susah, tidak akan pernah mengadu. Karena dengan istighfar, kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rizki, kemudahan rizki, sehat, ketenangan hati, itu semua dengan istighfar. Astaghfiru innahu kana tawwaba yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Itu istighfar. Kebanyakan istighfar dengan tauhid tadi, la ilaha illallah. Wa in yukadzibuk, ini dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis. Ceritanya ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ini mungkin kita akan sambung lagi pada perjumpaan berikutnya. Mungkin ada berapa menit ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kami atas syarahan daripada tafsir Al-Fatir tadi. Masya Allah, sungguh sangat banyak ilmu yang kami dapat pada malam ini, Ustaz. Mungkin ada 5 menit waktu untuk tanya jawab daripada jamaah. Mungkin ada pertanyaan? Satu orang. Ya, baik. Baik, ini ada satu. Oke. 2 menit. 2 menit. 2 ini untuk 2 penanya saja. 2 penanya saja. Satu dari laki-laki, satu daripada perempuan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika setan disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Dan waktu itu terus difonis bahwa termasuk neraka. Tapi kemudian suatu saat ada berita lain ketika Allah menyuruh Adam untuk tidak menyentuh buah bodi, mana dia melanggar itu, tapi masih ada ampunan. Jadi dua perintah, dua-duanya melanggar, tapi yang satu tidak dapat ampunan, yang satu masih dapat Allah. Seperti itu. Yang kita mau satu lagi. Kemudian apa sikap kita terhadap minta maaf seorang penceramah, karena tadi dibicarakan tentang malaikat ya, maksudnya sesuatu yang gaib. Apa sikap kita atau apa pandangan kita kalau kita mendengar seorang penceramah agama Islam, tapi dia mendakwa dirinya, dia melihat Rasulullah dalam kondisi tidak tidur, dia sadar ketika dia bertobat, dia melihat Rasulullah sudah. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu-ibu satu orang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin meminta mungkin bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan isu terbaru, yaitu
saat ini ada ilmuwan di barat yang mana misalnya itu mengembangkan pemakaman modern baru. Jadi dengan dalil bahwa saat ini tanah itu semakin sempit, kemudian pemakaman semakin susah, semakin mahal di negara maju begitu ya. Kemudian mereka mengembangkan pemakaman dengan model membuat peti yang dia terbuat dari jamur gitu ya. Ya itu nantinya akan membantu pembusukan tubuh manusia secara lebih cepat dan nantinya itu dimanfaatkan untuk menampung seperti itu. Jadi seakan-akan tubuh manusia itu dibuat seperti kakinya itu bagus saja untuk menyuburkan tanah sehingga tidak hanya setelah meninggal itu dimakamkan sudah, tapi ada kemanfaatannya yang dia itu menyumbangkan ke arah pelestarian hidup gitu ya, pelestarian lingkungan begitu untuk apa namanya menumbuhkan tanaman. Nah ini jelas dari yang ini bukan orang muslim dari dunia barat, tapi kemudian ada banyak saya juga kemudian diskusi ini kalau Islam dibolehkan, saya pun mau seperti itu karena katanya terkait dengan isu lingkungan hidup ya, di kota besar yang makamnya semakin susah gitu ya, semakin sempit. Jadi mohon pendapat Ustaz, bagaimana kita sebagai non muslim menyikapi tadi model pemahaman yang unik seperti yang mungkin sangat jauh dari syariat Islam. Baik. Itu kan masih kembali ke tanah, tapi dimanfaatkan dalam satu peti untuk kemudian menampung di dalamnya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelihatannya sudah jam 10. Jawabannya nanti insya Allah minggu depan ini. Pak Ayu dan Pak Eti. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Ini kami dari panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini pertanyaan kita tapau dulu. Kita tapau, minggu depan kita jawab sama-sama. Semoga hadir semua lagi. Kemudian penutup beserta doa kami persilahkan kepada guru kita bersama. Dan sebelum itu saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum minnak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا في هذا المجلس بقراءة القرآن وتفسيره في سلسبيل. ارزقنا يا الله من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن الصحة أتمها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها يا أجود من أعطى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.